Sahabat Insan Kamil, saat ini saya berada di situ Cilenca, Pangalengan, Jawa Barat, ya, yang berada di Kabupaten Badung, ya, tidak jauh dari kota Bandung, ya, kurang lebih sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sahabat Insan Kamil, hari ini adalah tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah, merupakan tahun baru Islam. Dan tentunya ini adalah momentum yang amat sangat tepat untuk kita semua mengevaluasi perjalanan hidup selama 1 tahun ke belakang. Dan tentunya di hari ini merupakan hari pertama dari tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Bagaimana kita merencanakan di awal hari, di awal bulan, di awal tahun Hijriah ini untuk 1 tahun ke depan. Ada 2 hari yang teramat penting di tahun 1448 Hijriah ini, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Walaupun masih jauh, tapi tentunya 2 hari ini merupakan hari yang betul-betul harus kita manfaatkan dan optimalkan. Dan tentunya kita harus mempersiapkan 2 hari tersebut dari jauh-jauh hari. Dengan cara apa? Dengan cara kita mulai membentuk kebiasaan yang baik di awal tahun ini. Bagaimana kita mengurangi bicara sia-sia, perbuatan sia-sia, kemudian mengoptimalkan waktu dengan hal-hal yang positif, disiplin dalam menjalankan ibadah, dan kemudian bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Sehingga dengan perjalanan panjang tersebut, maka insya Allah di bulan Ramadan kita lebih siap lagi. Dan puncaknya adalah ketika Idul Fitri betul-betul merupakan hari kemenangan, bukan hanya kemenangan, namun juga adalah kemenangan yang besar tentunya. Sahabat Insan Kamil, bahwa hijrah yang sesungguhnya bukan hanya perpindahan fisik, ya, dari suatu tempat ke tempat yang lain, namun juga adalah komitmen kita untuk, ya, melangkah ke tahapan-tahapan yang lebih baik. Dari tahapan pertama, ya, kemudian tahapan kedua, tahapan ketiga. Dari tahapan yang kurang baik menjadi baik, kemudian menjadi tahapan yang lebih baik. Inilah esensi dari hijrah. Sebagaimana dulu para sahabat, ya, hijrah ke kota Madinah itu adalah untuk kehidupan yang lebih baik dari aspek spiritual, dari aspek keberagamaan, dari aspek mentauhidkan Tuhan yang Maha Esa. Dengan hijrahnya ke Madinah, maka tentunya agama di dalam dirinya bisa wujud dengan seoptimal. Dan tentunya keberhasilan di dalam hidup adalah sejauh mana manusia mewujudkan agama di dalam hatinya, di dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk nyata. Inilah sahabat Insan Kamil, bahwasanya hijrah menjadi komitmen yang harus kita pertahankan. Dan tentunya dari waktu ke waktu, dari setiap tahun harus ada perubahan yang signifikan. Apakah kesabaran kita tumbuh? Apakah kesyukuran kita tumbuh? Apakah kita lebih mengenal Tuhan daripada tahun-tahun sebelumnya? Maka di tahun 1448 Hijriah ini sekali lagi momentum yang tepat untuk yang merencanakan dengan perencanaan yang baik, ya. Dari mulai pagi hari, ya, pada sholat subuh sampai dengan menjelang tidur. Kita atur kapan kita harus beribadah, kapan kita harus bekerja, kapan kita harus menuntut ilmu, kapan kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dengan disiplin waktu tersebut, maka kualitas diri kita akan terus semakin meningkat. Sahabat Insan Kamil, perjalanan hidup manusia di alam dunia ini tentu ada batasannya. Dan ketika kita tidak merencanakan dengan baik perjalanan hidup, ya, sebagaimana kita pergi ke suatu tempat, tentunya kita merencanakan, ya, tempat tersebut. Kemudian di tempat-tempat mana kita akan beristirahat sebagai terminal, ya, untuk melanjutkan ke perjalanan selanjutnya.
Demikian juga dalam kehidupan kita manusia. Bagaimana kita berupaya berpindah dari satu makom ke makom yang lain, menuju tingkatan yang lebih tinggi, dan semakin tinggi makom yang kita tepati, tentunya itu adalah semakin dekat kepada Tuhan sebagai tujuan hidup ini. Karena sekali lagi, kesuksesan hidup manusia di alam dunia ini bukanlah kepada pangkat, harta, dan jabatan, namun adalah sejauh mana orang tersebut berhasil mencapai ma'rifatullah, mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya pengenalan. Harta yang kita punya, pangkat dan jabatan dan lain sebagainya, itu adalah hanya sebagai logistik untuk menunjang perjuangan ibadah kita, perjuangan untuk mendidik jiwa kita agar mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya pengenalan. Dan inilah sesungguhnya perjuangan kita. Kalaulah kita berpikir bahwa karir merupakan perjuangan di dalam kehidupan, maka sesungguhnya karir bukan tujuan utama. Karena sesungguhnya tujuan utama adalah masa depan. Masa depan yang sesungguhnya bukanlah ketika kita berada di puncak jabatan, di puncak karir kita. Tapi masa depan yang sesungguhnya adalah ketika masa tersebut kita berhasil mencapai makom tertinggi di hadapan Tuhan. Kita berhasil mencapai ma'rifatullah. Kita mengenal Tuhan dengan basirah kita. Maka tentunya perjuangan rohani ini harus kita lakukan. Karena perjuangan rohani ini demikian panjang, sahabat ya. Kalaulah kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang jauh, itu memerlukan waktu. Dan tentunya perjuangan rohani ini pun memerlukan waktu. Dan seharusnya usia 60-70 tahun kita sudah sampai kepada perjalanan akhir kita. Artinya sudah mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Dan syukur jika di usia yang masih muda kita sudah berhasil menempuh jalan rohani, menempuh jalan spiritual, dan sampai kepada terminal akhir di kehidupan dunia ini, yakni mencapai masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah itu adalah keberhasilan seseorang berma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Maka sahabat insan kamil, janganlah kita hanya sekedar menjalankan sholat, menunaikan ibadah puasa saja, namun juga bagaimana kita menjalankan syariat ini juga tentunya bukan hanya sekedar menjalankan perintah, tapi dengan syariat ini kita menyelami hati kita, menyelami jiwa kita, dan syariat ini menjadi bahtera untuk perjalanan panjang menuju Tuhan. Dengan syariat yang disiplin, dengan syariat yang kita laksanakan dengan optimal, maka sholat kita, zikir kita, baca Quran kita, puasa kita, itu semua menjadi asbab sampainya kita kepada Tuhan. Maka nikmatilah sholat, jangan cepat-cepat selesai sampai dengan kepada salam. Kita takbir dari takbir pertama, rakaat ke-1, kedua, ketiga, dan keempat misalnya dalam sholat zuhur, kita secara tumakninah. Jangan sampai 2 menit sudah selesai, tapi upayakan di atas 4 menit, bahkan sampai 8 menit baru selesai. Ketika sholat berjamaah, sesuaikanlah dengan kondisi jamaah. Jangan terlalu cepat. Dalam sholat sunat, kita jangan terlalu cepat. Kita upayakan 1 rakaat itu bisa 2 menit misalnya. Jangan 1 rakaat itu setengah menit selesai. Bagaimana kita akan menjadikan sholat kita, ibadah kita ini sebagai bahtera perjalanan menuju Tuhan? Tentunya ini tidak akan mencapai tingkat kedalaman untuk mengambil mutiara hikmahnya. Untuk itu, sahabat insan kamil, marilah di momentum ini kita formulasikan kembali, kita rencanakan kembali perjalanan yang akan kita tempuh di tahun ini, sehingga merupakan bagian dari perjalanan panjang spiritual menuju Tuhan. Dari situ Patenggang, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saya menyampaikan jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.